Ayo mama. Tunggu 5. Jangan mulai dulu ya. Tunggu. Ayo pencet sekarang. Ya. Semuanya pencet. Saya pencet. Ya. Mami pencet. Kenapa? Jangan pencet. Shalom saudara-saudara. Ya, shalom. Apa kabarnya di pagi hari yang indah ini? Tentu luar biasa. Kan? Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Ya saudara ya, sebelum kita mengucap bahwa Tuhan Yesus benar-benar baik, yuk saya undang bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan ya saudara ya. Haleluya. Datanglah kerajaanmu.
Dengan kasih Kristus saya undang ibu ini untuk membangun doa Tuhan. Bapa di surga, Engkau sangat luar biasa bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Karena kami meyakini Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang kami sembah pada pagi hari ini. Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan yang telah terjadi bagi kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Di dalam pengiringan kami kepada Engkau, kami bersyukur, kami bersuka cita karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap pekerja-pekerja-Mu Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Kami boleh diberikan kekuatan untuk memuji, menyembah, menyukakan hati-Mu ya Bapa. Datanglah dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh dipenuhkan dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya saudara ya. Siapa yang diberkati di tempat ini boleh lambaikan tangannya. Maupun ibadah yang onsite atau online ya saudara, kita tetap
berkati dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Benar? Amin. Ya, saya persilakan untuk duduk dan saya undang untuk anak-anak remaja maju ke depan. Puji Tuhan ya saudara ya, meskipun ya malu-malu kucing tapi nggak apa-apa ya. Siapa yang di tempat ini merasakan kebangkitan Tuhan? Amin. Kita semua diselamatkan dan Yesus telah bangkit. Benar saudara? Ayo saya undang bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Yesus Tuhan.
Yes, puji Tuhan. Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus dahsyat dalam kehidupan kita, benar saudara ya. 2000 tahun lalu Tuhan tebus dosa kita. 2000 tahun lalu Tuhan pulihkan kita, bahkan Tuhan jadikan kita sempurna. Tuhan jadikan kita anak, biji mata yang sangat indah di mata Tuhan. Tuhan berikan kasih-Nya, Tuhan berikan kemuliaan-Nya buat kita dihargai oleh dunia ini. Tuhan percayakan banyak hal dalam kehidupan kita. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kasih karunia. Kasih Tuhan gak pernah habis dalam kehidupan kita. Ada satu ayat di Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus mati di salib buat kita. Dan Tuhan Yesus mati dengan tubuh yang mengenaskan, dengan kematian yang mengenaskan, banyak cucuran darah. Bukan mati dengan penyakit atau apapun itu. Tuhan tebus dosa kita. Dari kita orang kafir menjadi kita dihargai oleh dunia ini. Bukan kita dilihat bahwa kita anak-anak Tuhan. Haleluya Tuhan. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Beri kami harapan Tuhan. Kau berikan harapan di dalam kesesatan Tuhan. Dalam nama Yesus. Agunglah peranmu, Yesus Tuhan penebusku, yang selamatkanku, menyucikan dan menebus Kami dan menebus kami Tuhan.
kita salurkan di diri kami untuk membawakan doa ini. Lady Katana, Rashida, Lord, Father, Rashida, Katana, Lord, Israel, Hello, Katana, Rashida, hello, Haleluya Tuhan. Penebusan-Mu kuat atas kami. Karena sampai saat ini kami ada, ini karena korban-Mu Tuhan. Oleh karena darah ketebusan-Mu atas kami. Karena kehidupan kami selalu menjunjung tinggi korban-Mu Tuhan. Dengan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam kuasa kebangkitan pada hari ini kami rayakan. Kami percaya ada pengharapan, ada kemenangan yang Kau selalu siapkan bagi kami ya Tuhan. Karena kebenaran firman-Mu pada saat ini akan dinyatakan Tuhan. Kami percaya semuanya ini adalah hasil dari korban dan kuasa kebangkitan-Mu. Sehingga Engkau, anak domba Allah yang telah tersembelih, yang layak membuka kitab kebenaran yang sesungguhnya atas kami umat-Mu dalam rancangan penyelamatan-Mu Tuhan. Saat ini Engkau akan nyatakan lewat hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya. Biar benar-benar ada perkataan-Mu akan dinyatakan saat ini untuk lebih membangkitkan semangat kami ya Tuhan, untuk menghadapi hari-hari kami ya Bapa, sehingga terus diperbaharui oleh karena kekuatan firman-Mu adalah ya dan amin, dan hidup dan berkuasa. Haleluya. Semua kekuatan roh jahat, tipu muslihat apapun, semua paradigma kami manusia, kami taklukkan di dalam kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Karena hanya kekuatan darah ketebusan-Mu ya Tuhan, yang membuat mujizat, yang membuat pemulihan, yang membuat kelepasan dari apapun juga. Ada kemenangan di dalam Engkau, bahkan lebih dari pemenang, karena itu adalah janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami yakin dan percaya kuasa kemuliaan kebangkitan-Mu Tuhan dalam pujian penyembahan-Mu akan menurunkan hadirat-Mu ya Tuhan lewat kebenaran ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Anugerah yang besar buat semua kita yang hadir hari ini, yang bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita akan melihat dalam Alkitab kita tentang kebangkitan Tuhan. Saya ucapkan dulu selamat Paskah. Amin saudara. Ini adalah kuasa kebangkitan. Bukan kita merayakan saja, tapi saya berdoa untuk kita bisa merasakannya, merasakan kuasa kebangkitan. Ya, bersama dengan yang ikut live streaming baik di Facebook Harun dan Facebook Anneke. Saudara, mari kita akan melihat dalam kisahnya dulu. Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca bersama-sama beberapa ayat ini. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2 dan seterusnya. Saya ulang, Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Ya, saya baca ayat 1 sampai 2. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Saudara, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Saudara,
Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Iya, saudara. Saudara, dalam slide yang saya sampaikan di Facebook ada judul dari khotbah hari ini, pesan Tuhan, jangan takut. Pesan Tuhan yang disampaikan kepada perempuan-perempuan. Hari ini saya mau memuji perempuan. Kenapa? Karena memang murid-murid laki-laki tidak ada peran serta dalam kebangkitan Tuhan. Satu pun tidak ada. Petrus yang begitu hebat sebagai pemimpin rasul-rasul, tidak ada. Yohanes yang mencintai Yesus, tapi dia laki-laki ya, juga tidak ada. Yang ada itu cuma perempuan-perempuan. 4 Injil menyebut bahwa yang hadir pada saat Yesus bangkit itu adalah perempuan-perempuan. Ini menjadi sebuah pertanyaan, saudara, kenapa bisa begitu? Tapi ketahui dahulu, Tuhan bangkit itu bukan untuk dirinya, bukan untuk membanggakan dirinya. Saya ini hebat, saya bangkit. Lalu ditunjukkan kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Dan dia berkata kepada Imam Kayafas, Hanas, gak begitu, saudara. Karena Tuhan bangkit bukan buat dirinya, tapi tujuan dia bangkit untuk siapa? Untuk siapa kira-kira, saudara? Untuk kita. Jadi ini adalah sebuah fasilitas. Sebuah fasilitas buat setiap umat Tuhan. Makanya tidak sekedar merayakan, tapi merasakan. Amin, saudara. Merasakan kuasa kebangkitan Tuhan. Saudara ya. Nah, kalau ini adalah untuk umat Tuhan, tapi memang saat itu peran serta laki-laki, pengikut Tuhan laki-laki semua tidak ada. Satu pun tidak ada. Yang ada itu adalah perempuan. Kenapa? Kenapa begitu? Karena kalau laki-laki pakainya logika. Begitu lahir bayi seorang laki-laki, dia akan cenderung memakai logika. Siapapun dia akan memakai logika, sedangkan perempuan memakai perasaan. Nah, itu bedanya laki dan perempuan. Saya ulang ya, kalau laki-laki memakai logika, sebab logika manapun, mau orang pintar sekalipun, mau orang jenius sekalipun, tidak akan memahami tentang kebangkitan, karena nggak masuk akal. Satu kali Paulus bicara kepada orang-orang di Athena, saudara, itu orang-orang pemikir semua. Orang-orang Yunani itu terkenal dengan orang-orang pemikir. Aristoteles, Galileo ya, terus apalagi begitu ya. Itu orang-orang pinter. Jadi kalau Alkitab mengistilahkan mereka orang Yunani adalah orang-orang yang mencari hikmat. Orang Yahudi mencari tanda. Nah, kalau Yahudi itu orang agamawi, saudara, cari mukjizat, keajaiban agamawi. Tapi kalau orang Yunani tidak, pakai akal dong, pakai logika dong. Nah itu, saudara ya. Jadi waktu dia bicara mengenai Tuhan Yesus kepada mereka, mereka suka memang dengar sesuatu yang baru.
Tapi begitu Paulus lagi bicara mengenai kebangkitan, mereka bilang, Paulus, lain kali aja kamu bicara. Gak ada orang yang mati bangkit itu, gak ada. Gak masuk akal memang. Saudara, dengar baik dulu. Iblis ini saingannya Tuhan. Sekalipun gak ada artinya sebetulnya, tapi kita sebutkanlah. Karena yang menakutkan manusia juga iblis, syaitan gitu ya. Ini saingan Tuhan. Saudara dengar baik, iblis yang punya power. Kalau misalnya Tuhan membuat kesembuhan, iblis juga bisa buat kesembuhan. Juga manusia merupakan saingan Tuhan yang begitu hebat. Manusia-manusia yang pintar, yang jenius, bikin alat canggih untuk bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Kira-kira bisa disembuhkan asal punya duit. Cuma itu saja, saudara. Nah, saudara, tapi semuanya, baik iblis maupun manusia, baik itu kuasa mujizat kesembuhan, berkat yang dilimpahkan, ada orang cari kaya pesugihan, datang sama Tuhan banyak proses, datang sama iblis gak pakai proses, jegleng, dapat tuh pesugihan, saudara ya, tiba-tiba rumah yang bubuk jadi rumahnya yang mewah, entah dapat apa nggak ngerti, tapi sebentar lagi nyawanya melayang, saudara ya, keluarganya habis. Nah, saudara, apa yang dibuat oleh Tuhan ditiru sama iblis, dan dia hampir menyamainya, dan dia bisa, apalagi juga manusia-manusia, saudara, karena manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi persoalan kebangkitan, iblis yang punya power, yang berkuasa, tidak mampu menyaingi satu ini. Dalam pekerjaannya yang dahsyat, yang diizinkan sama Tuhan, menguasai bumi. Dahulu iblis itu, sampai sekarang ini iblis itu kerjanya cuma separuh-separuh, nggak maksimal. Kenapa? Ada yang menahan, Roh Kudus yang menahan. Tapi Tuhan loskan pekerjaan iblis. Silakan kamu kerja untuk dunia, silakan kau hebat-hebatnya bekerja. Tapi Tuhan angkat dulu anak-anaknya, rapture dulu, saudara. Dan kemudian dunia dikuasai oleh iblis selama kurang lebih 3,5 tahun. Dalam kuasanya dia udah diserahkan sepenuhnya. Ini kata ayat firman Wahyu, kita baca sebentar di situ. Wahyu 13 ayat 3. Ya, perhatikan Wahyu 13 ayat 3. Ini kata ayat firman, saudara. Ini kata kebenaran firman. Ini pekerjaan iblis yang maksimal 100%. Apa yang terjadi di situ? Yuk. Wahyu 13 ayat 3. Ya. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya. Tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya. Seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Satu dari kepalanya itu nanti jadi antikris. Seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Terus, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Nah, nggak mati. Cuman kena luka yang membahayakan hidupnya. Lukanya bisa membuat orang ini sekarat, mungkin antikris ini, tapi nggak mati. Itu yang benar. Ini pekerjaan iblis yang paling hebat, saudara. Jadi kalau ada kekuatan yang bisa membangkitkan orang dari dukun, dari roh jahat, itu omong kosong semua itu. Ini aja pekerjaan iblis yang benar-benar dia nggak bisa membuat antikris mati lalu dibangkitkan sama dia, nggak bisa. Cuma luka yang membahayakan hidupnya, paling tinggi titiknya sekarat gitu ya, tapi nggak mati. Terus, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. ya cukup di situ. Jadi soal kebangkitan ini memang sulit diterima oleh akal. Memang nggak bisa, nggak ada di dunia ini yang punya power, punya kuasa membangkitkan orang kecuali diberikan oleh Tuhan. Nah gitu loh, nggak ada. Dalam dirinya sendiri nggak ada. Iblis yang berkuasa saja, yang hebat saja itu nggak ada. Manusia nggak bisa. Kalau sudah mati ya sudah, selesai. Tapi Yesus betul-betul mati. Betul-betul apa saudara? Mati. Dan dia bangkit dari antara orang mati. Nah, ini kemampuan Tuhan.
Sudah dengar baik, tapi saya ulang kembali, nggak masuk akal. Hanya perempuan-perempuan yang berperan di situ. Bukan berarti perempuan-perempuan ini juga percaya pada hari Minggu di kira-kira sekitar jam 6 mereka datang sampai di kubur, saudara ya. Saya tidak tahu perjalanannya berapa jauh, tapi intinya sudah mulai ada siang begitu. Sekitar jam setengah 6, jam 6 lah. Itu ungkapan dari Alkitab. Mereka datang ke kubur. Bukan mereka bilang gini satu sama lain, kita akan lihat Yesus bangkit. Enggak. Mereka juga enggak percaya. Mereka hanya sayang kepada mayat Yesus. Kalau bisa Yesus yang sudah jadi mayat nggak digerogotin sama belatung. Mereka membawa rempah-rempah itu adalah bahan-bahan pengawet supaya mayat Yesus awet. Mayat. Bukan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Maksudnya bukan mereka percaya Yesus bangkit, bukan. Mereka memiliki perasaan. Karena perempuan ini saudara cenderung yang dimajukan, cenderung yang dominan olehnya adalah apa? Para perempuan, perasaan. Banyak kali perasaannya yang didahulukan daripada akalnya. Wah, kalau udah perasaannya diungkapkan, barunya menyakitkan ya, menyakitkan. Makanya barulah dia mikir, oh menyakitkan ya. Kalau laki-laki sama, tapi gak tahu perasaan. Baru perasaannya main. Oh, itu menyakitkan ya. Jadi saudara dengar baik, perempuan ini mendahulukan perasaan. Dan saudara, Tuhan bilang pesannya jangan takut. Nanti kita akan lihat ya. Takut ini bicara perasaan atau bisa bicara logika? Takut, orang takut itu perasaan atau logika? Perasaan. Justru para perempuan kalau bicara mengenai takut dengan laki-laki, lebih takut mana? Antara laki-laki sama perempuan lebih takut mana? Perempuan. Karena mendahulukan perasaan tadi. Karena takut itu persoalan perasaan. Jadi sebenarnya waktu mereka datang ke situ, kalau bicara mengenai takut, mah takut mereka. Tapi perasaan cinta kepada mayat Yesus itu yang lebih kuat daripada perasaan takutnya. Makanya dalam ayat yang lain, mereka udah jalan, ayo kita datang ke kubur. Mereka tahu bahwa di kubur itu ada batu, dan di kubur itu ada penjaga. Mereka tahu. Ini pakai logika. Di logika itu ada memori. Mereka ingat. Tapi mereka jalan duluan. Perasaan yang didahulukan. Baru di tengah jalan mikir. Kira-kira siapa yang guling batu ya? Baru mikir. Kan gitu ya. Baru mikir. Itu perempuan itu gitu saudara. Tapi memang saya salut dengan perempuan. Kalau tidak ada perempuan, maka kebangkitan Yesus, dia bangkit sembunyi, dia bangkit gak ada orang, kasihan ya, saudara ya. Ini sesuatu yang bahagia tapi gak ada orang gitu, gak ada orang yang menyaksikan perempuan-perempuan ini. Jadi gini saudara, kalau mau mengalami kuasa kebangkitan, jangan pakai logika, tapi pakai perasaan. Jadi kebangkitan Tuhan itu jangan dipikir-pikir, tapi dirasa. Sebab kalau dipikir-pikir nggak kepikiran. Jadi gini saudara, kuasa kebangkitan, fasilitas kebangkitan ini contoh yang sederhana. Saudara punya usaha, masih ada modal, masih ada barang-barang, itu belum mati. Kalau benar-benar usaha saudara mati, modal udah nggak ada, utangnya numpuk, usahanya nggak bisa bangkit lagi, mati dia loh. Nah ini hebatnya kuasa Tuhan. Dari keadaan seperti itu bisa bangkit. Bisa bangkit. Itu namanya kuasa kebangkitan. Dahsyatnya kuasa kebangkitan. Apa yang disebut mati selesai sebenarnya. Tidak ada harapan, yang namanya mati itu tidak ada harapan. Di tengah-tengah tidak ada harapan. Nah kalau misalnya ada orang sakit, biarpun
Ya menurut dokter tidak ada harapan. Kenapa? Karena di sana selang banyak di hidung, di mulut, lalu monitor yang menunjukkan denyut jantungnya ini, gitu ya. Ini udah koma, ini. Tapi masih monitornya masih menunjuk yang masih bergerak-gerak. Kayak begitu. Ya mungkin dokter pakai pemaju jantung, jelaker. Nggak sampai 1 jam, 2 jam, 5 jam. Udah cukup. Udah nggak ada harapan. Sudah mati orang ini. Di tengah-tengah yang tidak ada harapan, Yesus bangkit. Jadi kalau saudara mengalami pengalaman, rasanya nggak ada harapan pertolongan Tuhan, ingat bahwa Yesus itu bangkit di tengah-tengah. Tidak ada harapan. Kata orang tidak ada harapan, kata kita juga tidak ada harapan. Tapi Yesus bangkit. Ini kuasa yang diberikan buat kita. Bagaimana caranya? Gunakan perasaan, jangan pakai logika. Jadi jangan dipikir gimana ya caranya supaya ada harapan ya. Gimana caranya? Serahin aja sama Tuhan. Dia bangkit kok. Pakai perasaan apa yang dipakai? Perasaan cinta. Jadi gini, kalau kita ingin merasakan kuasa kebangkitan, maka peran yang berperan itu perempuan. Kita akan mengambil contoh seorang perempuan. Kita akan mengambil contoh perempuan. Perempuan itu mendahulukan perasaan, tidak logika. Karena begitu kita pakai logika, maka tidak bekerja kuasa kebangkitan. Kalau kita punya perasaan, cuman perasaan ini bahaya. Perempuan justru pada saat dicobai, waktu iblis mencobai manusia, dia tidak datang kepada Adam, tapi datangnya kepada perempuan. Karena perempuan, perasaan yang mendahulukan perasaan itu lebih lemah daripada logika. Makanya dia berhasil. Kalau mendahulukan perasaan, makanya gini loh. Perasaan apa yang kita dahulukan supaya kita mengalami kuasa kebangkitan? Karena perasaan itu gatalnya rentan, bahaya. Bahayanya bagaimana? Kalau disinggung perasaannya, itu sebabnya banyak wanita-wanita, maaf ya, gara-gara sesuatu jadi cintanya buta. Siapa saja bisa diambil sama dia. Nah itu karena perasaannya dipermainkan. Perasaan itu paling rentan daripada logika. Namanya logika, bahaya di situ. Itu sebabnya supaya kita terjerat, jangan terjerat dari perasaan yang nanti menarik untuk kita jatuh dalam dosa, untuk kita hancur kehidupan kita. Maka perasaan itu harus kita bawa kepada cinta kepada Yesus. Cinta itu dimulai dari perasaan, lalu kemudian ditumbuhkan. Jadi biarpun saudara laki-laki punya perasaan, nggak laki-laki? Halo? Jadi kita harus lihat contoh perempuan. Tapi dengar Pak ya, bukan semua perempuan ini. Perempuan yang datang ke kubur Yesus itu karena cinta sama Tuhan. Perempuan-perempuan ini cinta sama Tuhannya. Nah gitu loh. Kalau saudara tidak cinta sama Tuhan, maka habis kita diseret. Di dalam Alkitab cuma ada satu contoh di mana semua orang Kristen diumpamakan sama Tuhan sebagai mempelai wanita. Ah, ini dia. Saya ulang ya. Ini adalah satu klimaks dari gereja Tuhan di bumi ya. Ada memang gambaran anak, gambaran domba, tapi gambaran mempelai di mana itu adalah bagian dari tubuh Kristus yang kemudian sedang Tuhan sempurnakan. Dan ini klimaksnya itu memang menjadi mempelai Tuhan. Dan seorang yang jadi pengantin atau mempelai, dasarnya apa saudara? Cinta. Makanya kita sebagai laki-laki harus punya perasaan cinta sama Tuhan. Kalau perempuan, kalau perasaannya tidak cinta sama Tuhan, akan diambil kepada cinta yang lain. Karena dua pribadi, dua oknum yang menuntut cinta kita. Pertama adalah Tuhan, kedua adalah Mamon.
Manusia itu kesekian. Pada dasarnya itu yang pertama Tuhan, yang kedua adalah Mammon. Kalau engkau mengasihi yang seorang, maka engkau membenci yang lain. Kita baca. Kita lihat dulu di sini supaya kita memahami nanti. Ini nanti hebatnya kuasa Tuhan bekerja. Matius 6. Ini berulang kali memang dibaca, tidak mengapa. Matius 6 ayat 24. Perhatikan. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Mengasihi yang lain dan benci seorang, itu pasti itu. Kalau dia mengasihi Tuhan, pasti membenci Mammon. Kalau dia kalau dia mengasihi Mammon, pasti nantinya membenci Tuhan. Gak bisa dua-dua, gak bisa. Ini soal cinta, soal perasaan itu cuma mengambil satu, gak bisa dimadu, saudara. Itu yang benar tuh. Di dalam hati kalau ada katakanlah ada orang yang kalau dia cinta kepada si A, lalu kemudian dia cinta kepada si B, gak bisa itu sebenarnya. Itu namanya pengkhianatan. Apalagi Tuhan. Kalau Tuhan punya rasa, namanya cemburu. Nah ini mesti hati-hati. Kalau kita cinta sama Tuhan, hanya Tuhan saja. Terus, Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. iya, ia akan setia kepada seorang. Kalau cinta pasti setia. Terus, Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. dan kalau cinta itu setia dan mengabdi. Nah itu yang namanya cinta. Saudara ya. Jadi tidak semua perempuan juga. Tapi perempuan yang cinta sama Yesus, dia datang ke kubur. Saya ulang kembali, bukan karena percaya Yesus bangkit. Dia cinta kepada mayat Yesus. Biarpun Yesus sudah mati dan tidak bangkit, mereka belum tahu Yesus bangkit. Tapi mereka cinta. Pendeknya mau terus merasakan Yesus hadir biarpun nggak bisa apa-apa. Ini nih gambarannya kayak begini. Kalau mati kita nggak bisa apa-apa. Nah, terbaik sekarang sudah ya. Jadi nggak tahunya kalau kita mau mengalami kuasa kebangkitan, maka mari kita contoh perempuan. Tapi tidak sekedar perempuan. Perempuan yang ditunjuk oleh Tuhan dalam kitab Wahyu adalah mempelai wanita anak domba Allah. Mempelai wanita. Saya mau kasih tahu lagi. Orang-orang yang cinta Tuhan, yang nanti menjadi pengantin Tuhan. Pengantin Tuhan itu yang cinta Tuhan. Orang-orang yang cinta Tuhan pasti akan mengalami kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan ini jangan dipikir, gimana ya caranya saya ditolong, caranya gimana ya, apa dari sono ya kita pikirin gitu. Gak usah, serahin aja, cinta saja sama Tuhan, nanti dia bekerja sendiri. Karena kuasa kebangkitan tidak perlu kita pikirkan, tapi yang kita perlu adalah kita rasakan. Amin, saudara. Bukan dipikirkan, tapi dirasakan kuasa kebangkitan. Nah, dengar baik, saudara ya. Dengar baik. Jadi kita melihat bahwa perempuan ini yang namanya pakai perasaan, datangnya mereka ke sana juga ada rasa takut. Sampai di sana, ya sebelum sampai di sana lah, mungkin dalam perjalanan ada gempa bumi, lebih takut lagi. Dan yang saya lihat, dari apa yang Tuhan nyatakan ini, dengar baik, kehadiran Yesus di dalam kuasa kebangkitan, dia kirim malaikatnya dulu sebagai utusan. Kayak begini, saudara ya. Sebelum mungkin gubernur mau datang ke daerah Subang, Pegadaian, terus ke Pemanukan. Sebelum gubernur datang, nih gak usah presiden lah. Sebelum gubernur datang, itu banyak polisi-polisi yang menyiapkan jalan, ya kan? Supaya waktu gubernur datang itu jangan kemudian macet ya. Wah, nggak boleh. Jadi disiapkan jalan untuk dia jalan dengan lancar, apalagi presiden. Jadi ada polisi-polisi yang menyiapkan jalan. Polisi-polisinya adalah alat negara. Demikian saat Yesus bangkit,
Maka ada yang menyiapkan, dan diutuslah, gak usah banyak-banyak, seorang malaikat. Dalam Injil Matius, seorang malaikat. Memang sengaja, saya mau kasih tahu penekanannya. Sengaja malaikat ini menunjukkan dirinya. Contoh saja, dengan wajahnya yang seperti terik matahari. Malaikat itu gak usah pakai wajah terik matahari juga udah takut. Buat orang-orang yang berdosa takut. Betul nggak, saudara? Betul nggak? Ini sesuatu yang dahsyat begitu loh. Tapi ini sengaja ditampilkan dengan wajah terik matahari dan pakaian seperti salju. Sengaja sebelum dia hadir digoncang dulu bumi. Yerusalem digoncang, gempa bumi terjadi. Mana ada orang yang gak takut dengan gempa bumi, saudara? Saya tidak tahu berapa skala Richter yang ada di situ, tapi begitu hebat goncangan itu. Dan sengaja semuanya itu, malaikat ini datang dengan sengaja untuk menakuti. Sampai betul memang penjaga-penjaga yang gagah perkasa, ketakutan dan seperti orang yang mati. Walau itu kalau ketakutannya cuma gemeter doang, rumputnya gemeter, itu masih mending. Ini seperti orang yang mati ketakutannya, hampir copot jantungnya kira-kira gitu kan ya. Udah mungkin kencing berdiri kali ya. Saking ketakutannya luar biasa. Kita baca ulang. Kenapa? Ini sengaja saya lihat ini. Kenapa ya? Kok sampai perlu gempa bumi? Kenapa dikirim malaikat turun dari langit lalu menggulingkan batu dan sengaja duduk di atas batu? Tidak cuma diguling, dia duduk di atas batu sambil berhadapan dengan para penjaga yang udah ketakutan setengah mati, saudara. Dan sengaja ayat 4 dibaca yuk. Matius 28 tadi ayat 4. Matius 28 ayat 4. Ya. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan Ya. dan menjadi seperti orang-orang mati. Itu diperlakukan dengan sengaja. Kita baca sebelumnya bagaimana ini malaikat wajahnya, saudara ya, ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. dan pakaiannya putih bagaikan salju. Memang sengaja. Kenapa diperlakukan begini sama Tuhan dan lewat malaikatnya yang dikirim, bukan malaikat dengan penampilan yang biasa. Di dalam Alkitab, waktu malaikat Tuhan datang ke Lot, itu penampilannya biasa kayak manusia. Di dalam Alkitab ada penampilan malaikat yang biasa, tapi kalau ini sengaja memang untuk membuat takut. Kenapa, Sir? Karena ini penghalangnya wanita yang mau berkunjung. Mereka akan merempah-rempahi mayat Yesus. Mereka harus berhadapan dengan siapa? Pertama, penjaga. Kedua, batu. Ketiga, meterai kerajaan. Makanya waktu di Injil Markus, waktu mereka, ayo kita ke kubur Yesus yuk, rempah-rempahi. Udah di jalan. Tadi saya bilang kan karena pakai perasaan yang cinta. Murid-murid gak mau. Siapa yang gulingkan kubur? Berani kamu lawan penjaga? Kata Yohanes sama Petrus mungkin ya. Oh, berani, lu punya pedang berapa? Dia jago. Gitu kan ya. Kita gak bisa silat. Gak diajarin sama Yesus silat. Aduh, saya gak berani. Atau kita bikin satu persekongkolan gitu, kita gentok atau kita dengan siasat, nggak berani mau mati konyol katanya. Perempuan berangkat aja di jalan baru mikir siapa yang gulingin batu ya. Kita baca dah supaya Markus pasal 16. Nah ini dia. Jadi satu kisah menyebut seperti itu, saudara. Markus 16 ayat 3. Mereka sudah berangkat ke kubur. Markus 16 ayat 3. Ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Baru mereka dalam perjalanan berkata seorang kepada yang lain. Siapa yang akan menggulingkan batu itu Siapa bagi yang- kita dari pintu kubur? Siapa yang mau gulingkan batu itu ya? Itu batu gede loh. Kita tenaga wanita loh. Ya cukup saja. Nah ini.
Karena perasaan cintanya itu saudara yang didahulukan. Mikirnya nanti, kemudian mikirnya. Begitu kan para wanita. Halo. Yang namanya takut mah ada saudara. Hidup di dunia yang penuh dengan pandemi, namanya wanita mah takut ya ada. Ngertilah. Kesulitan hidup yang namanya takut mah ada. Nah, sekarang kita lihat ya, bahwa di dalam keadaan seperti itu, wanita ini akan masuk ke kubur Yesus berempah-rempahnya. Tuhan kirim malaikat. Untung aja nggak berempah-rempahnya hari Jumat. Kalau meninggalnya sebetulnya bukan hari Jumat, saudara. Karena dia harus berikut 3 hari. 3 hari itu dari bukan 12 jam, 24 jam. Jadi diperkirakan kalau misalnya dia bangkitnya jam 3 dini hari, diperkirakan jam 3 dini hari. Matinya jam berapa? Jam 3 sore. Nah, jadi dia mesti lewat 3 hari lewat. Jadi jam 3 sore ke jam 3 sore hari kalau hari Rabu, hari Kamis. Kamis ke Jumat 2 hari ya. Sabtu, oh berarti hari Kamis. Hari Kamis ke Jumat 1 hari. Hari Kamis, Jumat, Jumat ke Sabtu 2 hari. Sabtu ke Minggu 3 hari. Jadi perkiraan hari Kamis dan hari Kamis atau hari Rabu lah kira-kira begitu. Kalau seandainya mereka datang hari Jumat misalnya ya, ini masih dikubur, wah nggak ada yang buka batunya nggak ada. Tepat persis. Saya bilang ya, mereka juga nggak ngerti. Padahal Tuhan sudah ngomong, aku akan dibunuh, dikubur, 3 hari kemudian aku bangkit. Nggak pernah tuh inget. Nggak pernah satu sama lain berkata gini. Iya, kita coba-coba aja lah, kita rempah-rempahi. Siapa tahu dia bangkit. Nggak ada ungkapan itu nggak. Sama sekali belas di pikiran mah nggak ada. Bahwa semua bangkit itu nggak ada. Belas nggak ada hilang. Iya kan, kalau kita nggak punya harapan kan juga gitu lah. Belas pikiran kita mah kosong. Lupa kalau Yesus itu yang mati tapi bangkit. Dan kuasa kebangkitannya bekerja atas kita. Makanya disiapkan. Orang-orang yang cinta Tuhan ini disiapkan sama Tuhan. Ini kuasa kebangkitan yang bisa kita rasakan. Disiapkan oleh Tuhan. Di mana Tuhan kirim malaikatnya hanya untuk menyiapkan jalan. Dan caranya, ya semua penjaga ini ditakuti. Lalu dia taklukkan pemerintahan. Kenapa? Jadi yang paling beratnya itu, saudara, kadang-kadang kan kita ngalami juga ketakutan dengan lingkungan. Di situ pasti ada orang yang memerintah. Bahkan pemerintah siapapun, bahkan sebut satu nama yang paling menegangkan buat kita, menakutkan buat kita. Penguasa manapun, semua harus tunduk di bawah otoritas kuasa kebangkitan. Ini pemerintahnya bukan pemerintah biasa, bukan pemerintah ecek-ecek. Ini pemerintahan Roma. Meterainya meterai pemerintahan Roma. Di saat itu pemerintahan adidaya, sekuat Amerika Serikat lah kira-kira. Dengan teknologi yang canggih, dengan senjata yang canggih. Dahulu dengan pedang dan persenjataan yang hebat. Kita baca. Pada saat itu saudara, memang Injil Matius 27 ayat 66 tidak sekedar batu, tapi batu itu termeterai dengan cap kerajaan, dijaga oleh penjaga-penjaga. Nah ini nih, kalau penjaga oke lah. Tapi kalau udah bicara cap meterai kerajaan, maka ini melawan satu kerajaan, melawan kerajaan Roma. Kalau dirusak meterainya, yuk dibaca Matius 27 ayat 66. Matius ayat 27 ayat 66. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaga. Iya, udah meterai, dijaga. Lihat bagaimana cara malaikat waktu dia datang, dia gulingkan batu dan dia duduk di atas batu. Lah ngapain dia di atas batu?
itu menunjukkan bahwa dia taklukkan pemerintahan Romawi. Saat itu dia duduk. Siapa yang berani? Penjaga-penjaga sudah keok. Memang sengaja dia mendatangkan ketakutan yang besar supaya wanita-wanita yang memang takut, tapi pesannya jangan takut ya, karena ketakutan ini bukan buat untuk kamu. Ketakutan yang terjadi atas dunia karena Tuhan menghukum dunia, bukan untuk saudara dan saya. Nah, kalau saudara takut berarti saudara orang dunia. Nggak perlu takut. Oke. Kayak perempuan itu juga takut. Nggak mungkin dong kalau dia nggak takut. Kenapa malaikat bilang jangan takut? Ya lagi takut itu. Wajar manusiawi kita takut. Tapi hari ini Tuhan bilang jangan takut. Oke, setelah takut, ngadapin hidup takut. Tapi Tuhan bilang hari ini jangan takut. Yesus sudah bangkit. Cinta sama Tuhan. Saudara lihat, ini hebatnya kuasa Tuhan bekerja. Ya, pertama-tama perhatikan ya, ini akan terjadi juga. Suasana kebangkitan ini terus berlangsung, saudara. Karena Yesus tidak mati lagi. Jadi dia bangkit. Dan suasana ini, saudara, kalau kita di hari Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, itu adalah hikmat Tuhan. Dunia nggak kenal. Penguasa dunia nggak kenal, orang jenius seluruh dunia ini nggak kenal. Apa itu? Hikmat Tuhan itu nggak bisa dijangkau sama mereka. Apa itu? Penderitaan. Penderitaan karena kebenaran. Saudara menderita, saudara disakiti oleh orang, saudara ngampuni, itu menderita, saudara. Perasaanmu menderita, saudara difitnah, saudara ngampuni, menderita. Tapi dengan baik, penderitaan kita tidak akan selamanya. Akan ada kuasa kebangkitan. Seperti Yesus, dia mati, dia menderita, mati dan bangkit. Nah, kuasa kebangkitan ini sama seperti kalau kita makan perjamuan, engkau memberitakan kematian Tuhan. Kalau kematian Tuhan kita beritakan, maka juga kita akan memberitakan kebangkitan Tuhan. Pasca itu satu rangkaian. Sebetulnya pasca itu nggak bisa dipisah, Jumat Agung dan kebangkitan, enggak. Di situ ada pasca, Passover, ada yang lewat. Yang lewat apa? Ada domba pasca yang membuat akhirnya malaikat maut yang datang ke rumah-rumah, dia lewat karena ada darah domba pasca. Jadi ada yang mati dan ada yang dilewatkan dari kematian. Itu berarti bangkit. Jadi pasca itu cuma 3 hari. 3 hari itu nggak ada artinya buat Tuhan. 1 hari bisa 1000 tahun, 1000 tahun bisa 1 hari. 3 hari nggak ada artinya. Sedangkan kalau kita hitung-hitung, Tuhan itu hidup di dunia ini 33,5 tahun. Saudara tahu waktu Tuhan berapa 33,5 tahun? Cuma 1 jam. Katakanlah, pakai logika manusia yang on gitu ya, yang on ya. Tuhan datang ke dunia, berarti saudara kosong dong. Cuma 1 jam kosong lah. Masa kosong cuma 1 jam aja repot banget gitu. Jadi sudah lihat baik-baik. Jadi kuasa kebangkitan itu bekerja. Di mana kuasa kebangkitan adalah fasilitas buat kita. Urut-urutannya ada nih, supaya kita merasakan. Jadi ini perempuan merasakan, oh Yesus bangkit, merasakan. Bagaimana caranya? Penghalang-penghalangnya dibuat sama Tuhan, dikalahkan sama Tuhan. Dengan cara bagaimana? 1, gempa bumi. Dan Tuhan janjikan 1 kali aku akan goncang. Kita baca, ini hebat, Hagai pasal 2. Oh haleluya. Memang sih, apa yang digoncang bukan hanya bumi, tapi langit. Tapi goncangan ini ada tujuan. Kalau bumi urusan apa? Saya mau kasih tahu ya. Ini sedang tergoncang memang. Sedang tergoncang. Untung saudara tidak tergoncang ya. Tetap bisa makan kan? Orang dunia itu banyak yang gak makan loh. Banyak yang stres loh. Gara-gara corona ekonomi goncang. Karena yang dikaitkan dengan bumi pasti berkaitan dengan ekonomi. Yuk, Hagai 2 ayat 6 sampai 9. Cepat.
Nah ini dia hebat Tuhan bekerja. Jadi diawali dengan gempa bumi. Nah, ini urut-urutan kita akan rasakan kuasa kebangkitan. Gempa bumi dulu digoncang. Bumi digoncang. Bumi itu apa? Ekonomi. Salah satunya. Kesehatan, salah satu. Digoncang. Tujuannya ada tujuannya. Yuk. Hagai 2 ayat 6. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, Iya. laut dan darat. Sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit. Jadi dengar baik dulu ya. Kalau bumi itu bicara ekonomi, bicara hal-hal yang jasmani. Kalau langit bicara apa? Bicara rohani. Soalnya kan butuh rohani ya. Apa itu? Hubungan keluarga digoncang. Suami istri yang tadinya akur, tiba-tiba marah-marah suaminya digoncang. Sampai kutuk-kutuk lah kata-kata itu digoncang. Jadi kalau rohani itu hubungan batiniah, kita ini ada tubuh, ada kebutuhan jasmani, makan, minum, pakai, itu urusan nanti bisnis, ekonomi, kerjaan. Tapi ada hubungan, itu urusan batiniah, itu urusan cinta, sayang, akur, itu digoncang. Ya, terus Aku akan menggoncangkan segala bangsa, dan segala bangsa digoncang. Wah, terus sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. nggak taunya goncangan ini tujuannya barang-barang yang indah yang punya segala bangsa mengalir kemana? Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Mengalir ke rumah Tuhan. Jangan salah, mengalir ke Harun Bianto enak aja. Enggak ada tulisan. Mengalir rumah Tuhan ini untuk kebutuhan di rumah Tuhan. Di mana nanti rumah Tuhan ini akan datang banyak jiwa-jiwa. Nah itu saudara, kita diberkati nggak tahunya. Kita diberkati. Goncangan pandemi ini bentar lagi kalau selesai memberkati kita. Kalau cinta Tuhan. Yang nggak cinta Tuhan ya sama kayak penjaga tadi, kaget juga kayak orang mati. Itu ya. Terus Kepunyaan kula perak Ya. dan kepunyaan kula emas, Terus. demikianlah firman Tuhan semesta alam. terus Adapun rumah ini, kemegahannya kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikian firman Tuhan semesta alam. iya, puji Tuhan. Saudara perhatikan ya, Tuhan goncang dikasih gempa bumi. Kalau buat dunia memang takut, memang sengaja Tuhan takut di dunia. Pandemi takut semua orang dunia. Belum apa-apa. Masih ada goncangan lagi yang hebat. Betul-betul aja ada gempa bumi yang begitu tinggi sekali. Indonesia saja diperkirakan apa ya? Kalau patahan yang terjadi di patahan antara Sumatera, Pulau Jawa, terus kemana gitu. Kalau itu terjadi, itu menurut BMKG akan ada gempa bumi kurang lebih 9 sampai 10 skala Richter. Kalau kena di Jakarta, jutaan orang mati. Jutaan itu yang masuk. Menakutkan memang. Menakutkan. Tapi saya percaya. Bukan begini, saya percaya Pagarian gak ada apa-apa, enggak juga. Pagarian satu kali digempa. Serius, Pagarian memang paling enak nih ya. Pandemi, banyak orang nanya sama saya, Pak Harun gimana kabarnya jemaat di sana? Aman tuh. Daerahnya aman tuh. Coba lihat kalau saudara keluar, banyak yang ada yang masker. Penularan di Pegadaian, padahal ini wilayah diri loh. Banyak orang luar, apalagi itu kawasan industri akan mendatangkan orang Cina. Sumbernya corona, dari Cina. Coba kalau dari Jawa, Mas Rona. Kalau dari Sumatera, Bang Rona. Dari Cina, kok datang. Dia nyari kucingnya sebenarnya. Ya, saudara. Jadi kita lihat
Ya, karena Tuhan sampaikan. Oleh karena anak-anak Tuhan, maka pagaden Tuhan dipenuhi. Amin. Ya, kita bersyukur aja. Kita percaya saja sama janji Tuhan. Gempa terjadi di Indramayu, Rekon sana sini. Gimana pagaden? Kan Indramayu kena, Subang kena, Bandung kena. Pagaden dilewati. Saya nggak ngerasa apapun, saya masih jam 11 malam ada. Banyak hal. Tapi satu kali pagaden dikasih gempa juga. Jangan salah. Baju. Ya. Selama di dunia gempanya ada. Tapi saya mau kasih tahu, bukan buat kita. Justru penampilan malaikat dengan kuasa kebangkitan, karena kita kan merasakan kuasa kebangkitan. Ini adalah urut-urutannya, kronologisnya. Gempa terjadi, goncangan terjadi. Kalau itu goncangan atas Indonesia, atas setiap wilayah, entah gempa bumi secara jasmani maupun goncangan ekonomi atau goncangan di rumah tangga, itu hanya untuk menunjuk bahwa yang cinta Tuhan akan merasakan bagaimana dahsyatnya Tuhan. Saudara dengar baik. Jadi dengar baik, saudara ya. Yang saya lihat adalah yang mengalami kuasa kebangkitan itu bukan perempuan-perempuan baik dulunya. Salah satunya namanya disebut Maria Magdalena. Daripadanya telah terusir 7 setan. Ini perempuan pernah dikuasai 7 setan. Gelo. Eta 7 itu agak sempurna. Itu setan sempurna di perempuan itu. Yang namanya Maria Magdalena. Lah kalau perempuan, kalau misalnya laki-laki itu dikuasai setan, laki-laki itu pasti membunuh, berbuat jahat. Lah kalau perempuan dikuasai setan, kira-kira apa kejahatannya? Bukan bunuh, perempuan itu lemah. Dia nggak kayak siapa itu kalau dalam peran utama yang main silat, ya bukan. Itu perempuan-perempuan tertentu. Dan itu juga apa ya namanya, dongeng. Lah kalau ini bukan dia jago silat, bukan dia pembunuh dan sebagainya. Kalau perempuan dikuasai setan, maaf, pelacur ulung, pendosa ulung, perempuan jalan, perempuan sundel bolong. Iya kan? Kalau sundalnya di siang bolong, sundel bolong namanya. Ya, tapi bertobat. Nah ini hebatnya, ini perempuan. Latar belakang Tuhan gak peduli latar belakang kita. Bagaimana hidupmu dahulu Tuhan gak peduli. Kalau hidup dahulunya baik, puji Tuhan. Ini yang dahulunya gak baik, Tuhan gak peduli hidup dahulumu. Buktinya Maria Magdalena diberkati oleh Tuhan. Dialah bahkan yang mendapat kali pertama melihat tubuh kebangkitan. Tuhan cinta sama Maria Magdalena. Maria Magdalena juga cinta sama Tuhan. Bukan cinta eros ya. Cinta sama Tuhan. Dan Maria Magdalena berhasil. Saya ulang ya. Maria Magdalena itu berhasil meninggalkan dosa masa lalu dan tidak pernah menoleh ke belakang. Kalau orang menoleh ke belakang, saudara, nggak pernah berhasil, nggak pernah maju. Saudara, bolak-balik kalau usaha, noleh ke belakang. Saya dulu gagal. Cerita sama orang, saya gagal. Gagal diceritain. Menoleh ke belakang, suami saya mendapat. Gak akan berhasil, saudara. Gak akan bisa maju ke depan. Karena kalau kita maju ke depan, gak boleh noleh. Betul gak? Kalau saudara maju, coba aja saudara maju. Maju ke sini. Ngobrol, masuk got. Pandang ke depan. Makanya Maria Magdalena itu
Di masa lalunya betul-betul diampuni, dan dia, kalau pihak Tuhan mengampuni semuanya, pihak iblis menipu. Kamu ini orang jahat aja. Ya, kalau kita ditipu, kalau kita bukan ditipu ya, kalau kita diomongin begitu, ini aja yang menjadi berkatnya buat kita. Kita tahu diri lah, gitu ya. Cukup di situ. Memang dulu saya berbuat salah, tapi anugerah Tuhan lebih besar dari saya, dari dosa-dosa saya. Mari kita belajar dari sekarang ke depan. Karena kuasa kebangkitan itu adalah harapan. Harapan itu adanya di depan, bukan di masa lalu kita. Harapan itu adalah sesuatu yang kita akan jangkau dan pasti kita dapat. Kita punya harapan karena Yesus bangkit. Caranya seperti Maria Magdalena, salah satunya. Ia berjalan ke depan, perjalanan hidupnya ke depan, tidak menoleh ke belakang. Kalaupun ada omongan, dia bilang, aku tahu diri. Aku gak banyak menuntut sama Tuhan, aku tahu diri. Tapi Tuhan buat Maria Magdalena diangkat Maria Magdalena. Tapi sekali lagi ya, kita kalau udah diangkat tahu diri tetap. Siapa dulu kita? Itu pernah diungkapkan juga sama Tuhan kepada orang Israel. Hai Israel, kalau engkau sudah berada di tanah kanan, tanah yang diberkati, ingat ini ya, ucapkan berulang-ulang kali. Selalu berkata begini, nenek moyangku adalah orang alam, orang penyembah berhala. Kami dulu berasal dari kafir. Itu loh. Kami dulu diperbudak, makanya kami tidak mau memperbudak orang, gitu loh. Supaya ingat, tahu diri, kalau diberkati tahu diri. Jangan udah diberkati orang-orang miskin, wah disingkirkan, nggak dianggap. Orang-orang yang di atas saja yang dianggap. Adalah kita dulunya dari orang miskin, nggak tahu diri banget. Itu akan punya roh kesombongan. Itu bahaya. Sudah, ya. Jadi Maria Magdalena ini, dia ke depan, karena harapan itu ada di depan. Dia tidak ke belakang, dia berjalan terus ke depan. Tidak semua. Sebenarnya saudara, kuasa kebangkitan ini untuk semua kita. Ini contohnya perempuan-perempuan. Contoh cinta Tuhan. Contoh yang hidupnya jalannya ke depan, tidak ke belakang. Amin, saudara? Ya, mari kita lihat bagaimana kuasa kebangkitan itu bekerja. Tuhan mampu menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita. Jangan takut dengan pemerintah yang ada, karena Tuhan menaklukkan semua. Ingat, buat kita Tuhan berkata, jangan takut. Ke depan ada beberapa goncangan mungkin, hanya untuk menunjukkan Yesus bangkit untuk keluargamu. Rasakan kebangkitan Tuhan untuk pekerjaanmu. Rasakan kuasa kebangkitan Tuhan untuk masalahmu. Kalau kau berkata, mati Tuhan, sudah tidak ada harapan, anakku tidak pernah bertobat, tidak ada kata tidak ada harapan. Tuhan bangkit. Di tengah-tengah tidak ada harapan, ada harapan. Kita datang sama Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih. Dan berita kebangkitan pasti diawali dengan berita kematian. Berita kematian itu selalu kita beritakan dalam perjamuan kudus. Ada satu lagu yang mungkin belum disiapkan ya, tolong lagunya Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri
ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji beri katamu, sembah dan puji beri katamu, sembah dan puji beri katamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Amin. Kami sembah sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami. Berdiri di tengah kami. Ditinggikan dan dipuji. Ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji. Kuasa kebangkitan dimulai dengan kuasa kematian. Itu sebabnya akan kami terima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus lewat korban Kristus lewat perjamuan sendiri. Kami terima dengan hati yang menyembahmu. Di dalam diri kami akan ada kuasa kebangkitan. Dalam nama Kristus kami terima tubuh dan darah Mari bersama. Haleluya. Sembah dan puji berikan.
kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan minuman yang berisi darah Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalam nama Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Anak domba Tuhan. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak. Haleluya, kami berikan hormat kepadamu. Kami SPDI Pasar ini, ini umatmu Tuhan, membawa diri kami ke hadapanmu, memuji, menyembahmu. Haleluya. Berkati keluarga di sini yang menjadikan tempat ibadah, berkati penghiburan pastori, berkati semua jemaat Tuhan, semua korban-korban dari jemaat Tuhan perpuluhan, kolekte, semua korban-korban Ishak berkati Tuhan. Demikian juga mereka yang memberi makanan oleh karena adanya ucapan peringatan dari penghiburan, dipanggilnya kekasih dari keluarga. Mari Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan Kristus. Dan hari ini kami merayakan dan merasakan pasca kuasa kebangkitan Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan Tuhan ini akan bekerja dalam hidup kami dan mengerjakan hal-hal yang baik. Kami tahu Tuhan bahwa goncangan atas dunia bukan untuk kami. Kalaupun kami takut, Engkau berkata pesan dari kebangkitan, jangan takut. Haleluya. Dan kami Tuhan akan alami damai sejahtera yang begitu dahsyat darimu. Terima kasih mereka yang baru datang juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kelemahan dalam berikan kekuatan, dan Tuhan yang malas Kau berikan roh kerajinan bangkitkan kembali Roh Kudus dalam anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, kami punya harapan selalu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pemerintah kami baik di Kecamatan Pegadaian, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dan Presiden Wakil Presiden, juga para menteri yang ada, serta anggota DPR dan semua yang bergerak di bidang hukum, BIN, TNI, Polri, juga Tuhan tolong supaya semua diberkati, beri hikmat untuk bisa membongkar kasus-kasus besar dan untuk negara ini kemudian menjadi berhasil lagi, maju untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing, entah sampai tiba di tempat tujuan dengan selamat.
dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan itu sebabnya karena kedua tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang ada di sini maupun yang ikut live streaming, maka dengan ini diberkatilah engkau saudara. Jadilah kuat dan rasakan kuasa kebangkitan atasmu. Selalu ada harapan. Ingat itu dan jangan takut, karena Tuhan telah bangkit. Ada harapan dan terjadi harapan itu, digenapi harapan itu kepadamu. Berjalanlah ke depan, jangan suka menoleh ke belakang. Kalaupun engkau menoleh ke belakang untuk tahu diri, berjalanlah ke depan. Lihatlah ada Tuhan yang membawa harapan besar kepadamu. Anugerah Bapa yang mencintaimu, pendamaian dari Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan datang ke lain dua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puji selalu, kami alaskan doa ini. Yang sama-sama diberkati, katakan amin. Tuhan memberkati. Ya, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Ini